hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, kau di sisiku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasamu. Kemana ku sanggup pergi dari naunganmu, selalu setia bersamaku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasamu. Selama ku hidup, kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, kau rajaku. Selama ku hidup, kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, kau rajaku. Selama ku hidup, kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, kau rajaku terbaik. Kau selalu pelindungku, kau rajaku. Oh, kau yang ku andalkan, kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata kau beserta. Hanya bersamamu indah semua masa depanku. Janjimu sempurna, nyata kau beserta. Hanya bersamamu indah semua masa depanku.
Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang di ibadah The Casablanca minggu ketiga September 2023. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online, di rumah sakit ataupun di jalan, welcome to church. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Terima kuasa Tuhan bekerja. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Satu pengumuman bahwa di depan ada Connection Lounge. Tempat kita bertemu siapa aja yang ada di sana. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali boleh datang ke sana. Bertanya tentang JPCC, yang tanya kelas, tanya baptisan, tanya apapun. Silakan ke Connection Lounge yang ada di depan sehingga bisa tahu lebih banyak tentang JPCC. Alright, saya undang semua saudara bangkit berdiri bersama. Kita akan baca ayat bacaan kita, renungan kita di minggu ini. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kita baca bersama. 2, 3. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Cikini ke gondang Dia. Kita di sini hanya untuk menyembah Dia. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya kami rasakan. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat keajaiban, banyak kesempatan yang boleh kami alami Tuhan. Terlepas apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami boleh berkata, Engkau sungguh amat baik Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami ingin memuji menyembah nama-Mu Bapa. Meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, juga menerima firman-Mu Tuhan dari Pastor Ari Bapa. Tuhan Engkau bekerja, Roh Kudus kuasai hati kami semua Bapa. Sehingga kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami hanya naikkan kepada Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Semua berkata, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Coba lihat kiri kanan depan belakang, kasih tos ke sebelahnya, kiri kanan depan belakang. Let's praise Jesus. Come on, sing with us. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless,
kita yang mengasihi Dia, berikan sorak-sorai. Haleluya. Anugerahmu kepadaku pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
siapakah kami manusia Tuhan, sehingga Engkau yang begitu besar, Engkau yang begitu mulia mau mengasihi kami. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk terfokus menyenangkan hati-Mu Tuhan. This is our prayer Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, a Prince of Peace. There is one I long to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Come on, church. I worship you, Almighty God. There is none. I worship you. I worship you, the Prince of Peace. There is one I long to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. All I want is more of you. All I want is more
Haleluya. Kalau saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan terbaik yang layak kita sembah, dan tidak ada nama lain, tidak ada lagi Tuhan lain yang layak kita sembah selain Dia yang adalah Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau saudara percaya hal itu, berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita ada di tempat ini, untuk itulah kita menyembah Dia, karena Dia adalah Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, realita yang terkadang terlihat tidak baik di mata kita, tetapi itu tidak pernah mengubah kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dan bahkan bukan hanya Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yesaya 40 berkata demikian, mulai ayat yang ke-25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Dia adalah Tuhan yang terbaik. Dia maha kuasa, Dia maha kuat, Dia maha kudus. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan rencananya. Terlepas dari realita apapun yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, rencananya tidak pernah gagal di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Hari ini kami sungguh bersyukur. Kalau kami tahu kami datang ke tempat ini untuk menyembah siapa. Hanya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tidak ada yang layak kami sembah. Karena itu hari ini Bapa, sebagai jemaat-Mu kami bersama-sama hadir dan menyaksikan ibadah ini. Bukan hanya sebagai ritual atau rutinitas di dalam kehidupan kami. Tapi kami datang dan kerinduan untuk bertemu muka dengan Engkau. Untuk mengenal Engkau lebih dalam. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu, pada saat kami mengenal Engkau lebih dalam setiap hari dalam kehidupan kami, maka mata kami tidak akan pernah digoyahkan oleh setiap kesulitan, tantangan, realita apapun dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa melihat bahwa setiap tantangan dalam kehidupan kami adalah sebagai jembatan untuk kami mengenal dan intim dengan Engkau setiap hari. Hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, tapi tidak hanya mendengar, tapi kami datang juga untuk menyambut dan mengakui bahwa firman Allah itu adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan setiap saudara yang datang dan menyaksikan dimanapun saudara berada ibadah hari ini, dan saudara percaya bahwa firman Allah yang hidup adalah firman Allah yang sanggup mengubah kehidupan saudara di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama berkata, amin. Shalom, salam sejahtera. Apa kabar saudara semua? Saya juga mau menyambut saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui online. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, dimanapun saudara berada, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara karena Dia ada di dalam hidup saudara. Jadi mari bersama-sama kita tidak sekedar datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi menyambut dan mengakuinya bahwa firman Allah itu firman Allah yang hidup. Nah, sebelum saudara duduk yang di tempat ini, mari saudara berikan apresiasi, tepuk tangan buat teman-teman JPCC Worship yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Dan juga tentunya setiap staf volunteer yang hari ini melayani dimanapun mereka. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Semua melayani bukan karena eksistensi atau demi eksistensi mereka, tapi mereka melayani karena mereka mengerti siapa Tuhan yang mereka layani. Siapa Tuhan yang mereka sembah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan duduk.
Kita masih di dalam tema worship atau penyembahan. Kita akan masuk di dalam pelajaran tentang bagaimana kita membangun ketaatan. Atau apa sebetulnya makna ketaatan dan apa hubungannya dengan penyembahan, dengan worship. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak bersifat untuk mengintimidasi, tapi sesuatu untuk dipikirkan. Pertanyaannya begini, berapa banyak dari saudara yang memiliki idola? Idola saya dulu Mas Boy. Kalau ada yang mengerti apa yang saya maksud atau siapa yang saya maksud, berarti hidup sejaman dengan saya. Tapi berapa banyak dari saudara yang punya idola? Atau mengidolakan sesuatu atau mengidolakan seseorang? Hari-hari ini contohnya, berapa banyak dari saudara yang mengidolakan artis Korea atau K-pop artis? Nah, nggak usah angkat tangan. Saya juga penikmat drama Korea. Tetapi ini bicara bukan menikmati drama Koreanya atau menikmati lagu-lagu Korea. Tetapi apakah saudara mengidolakan K-pop artis itu? Karena pada saat kita mengidolakan seseorang, apapun yang mereka buat dan apapun yang mereka lakukan, saudara akan mematuhinya, bukan? Setiap yang mengidolakan K-pop artis, saudara akan berjibaku dengan rela untuk datang bukan hanya hadir di konser, tapi juga saudara datang di fan meeting, fansign, showcase. Nah, yang nggak ngerti istilah-istilah itu berarti bukan fandom. Nah, kalau saudara nggak ngerti juga nggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi kita rela hadir, kita rela berjuang mati-matian, berkorban, untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan siapa idola kita. Bukankah itu yang terjadi? Bahkan saya juga seringkali nggak habis pikir. Ada orang-orang yang rela menghabiskan berjuta-juta rupiah hanya untuk mendapatkan atau berjuang di tiket war untuk mendapatkan tiket, untuk kemudian datang dan dada-dada dari jauh kepada idolanya. Idolanya juga nggak ngerti saudara ada di mana gitu. Tapi ini yang membuktikan pada saat kita mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu, kita akan rela berkorban untuk mengenal dia, untuk bersama dia walaupun dari jauh. Dan bahkan kita rela mengorbankan waktu-waktu kita berjuang demi tiket war. Ini agak beda ya sama tiket war-nya di sini ya. Saudara juga berjuang untuk tiket war untuk hadir di tempat ini? Nah, bukan hanya rela membayar berapapun harganya, tetapi juga rela untuk menyembah siapa yang kita idolakan, sadar atau tidak sadar. Dan salah satu tanda penyembahan itu adalah saudara rela berkorban untuk siapa yang saudara sembah. Pertanyaannya, saudara kenal secara pribadi dengan K-pop artis itu? Atau apa yang sudah mereka lakukan secara pribadi kepada saudara? Kadang-kadang kita nggak kenal secara pribadi dengan seseorang yang kita idolakan. Dan bahkan mereka nggak berbuat apa-apa secara pribadi di dalam hidup kita. Tapi kita rela berkorban. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang kita puji, kita tinggikan tadi? Yang katanya Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Apakah saudara rela berkorban, memberikan hidup saudara untuk dia? Melebihi dari memberikan hidup saudara untuk idola saudara. Minggu lalu kita telah belajar bahwa penyembahan adalah tentang apa yang kita bawa kepada Tuhan.
Bukan tentang apa yang kita konsumsi dari Tuhan. Penyembahan juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita tersambung atau terhubung dengan Dia, yang didasari oleh keinginan untuk bertemu, mengenal Tuhan, dan menaati perintah-Nya. Penyembahan adalah anugerah yang Tuhan berikan agar kita terhubung, tersambung dengan Dia, yang didasari oleh keinginan untuk bertemu, mengenal Tuhan, dan menaati perintah-Nya. Nah, dari pelajaran itu kita dapat melihat korelasi yang sangat erat antara penyembahan dengan ketaatan. Dengan demikian, ketaatan tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan. Betul atau tidak? Nah, lucunya, dengan K-pop artis yang kita nggak kenal secara pribadi, kita bisa patuh. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Seberapa jauh pengenalan kita kepada Dia? Karena tanpa pengenalan secara intim, secara pribadi, tidak mungkin ada ketaatan yang sesungguhnya. Tidak ada kepatuhan yang sesungguhnya. Ketaatan tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan. Di minggu lalu juga kita belajar bahwa kata mengenal berasal dari kata Yunani ginosko. Ini putranya Pastor Yusar Badudu dengan Ibu Mara Badudu. Biasanya dipanggil Gisko. Berasal dari kata ginosko. Ginosko artinya mengetahui melalui pengalaman pribadi. Pertanyaan saya kepada saudara. Tadi kita menyembah Dia bersama-sama. Menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kemudian kita bahkan berkata, kita akan taat kepada Dia sampai akhir hayat kita. Pertanyaan saya, apakah itu didasari oleh pengetahuan atau pengenalan kita akan Dia karena kita sudah pernah mengalami Dia? Ginosko, pengetahuan melalui pengalaman pribadi. Jadi tanpa pengenalan melalui pengalaman pribadi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk taat. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa pengenalan melalui pengalaman pribadi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk taat. Makanya kita kenal istilah taste and see. Bukan see and taste. Taste, kecap dulu, alami dulu. Maka kemudian kita mengerti atau kita tahu. Taat itu bukan melakukan apa yang terlihat atau terasa benar menurut kita. Tetapi melakukan apa yang merupakan kehendak atau keinginan Tuhan dan tidak melakukan apa yang bukan kehendak atau keinginannya walaupun itu terlihat benar di mata kita. Menolong seseorang yang sedang kesusahan, apakah itu benar? Benar. Sudah melakukan atau mengambil keputusan untuk mengambil sebuah pekerjaan di mana saat itu saudara sedang membutuhkannya. Itu sesuatu yang benar? Benar. Saudara melakukan misi sosial, membantu mereka yang kelaparan misalnya. Apakah itu sesuatu yang benar? Benar. Tetapi pertanyaannya, benar hanya menurut kehendak kita sendiri atau memang itu benar menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan kemudian Tuhan meminta kita melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi, ketaatan bukan tentang melakukan apa yang terlihat benar menurut kita, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak menjadi kehendaknya sekalipun itu terlihat sebagai sesuatu yang benar.
Mungkinkah kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya kalau kita tidak mengenal Dia? Nah, mari kita lihat beberapa contoh kasus di Alkitab. Saya akan mengajak saudara melihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama di Perjanjian Lama, di saat atau di kitab Kejadian, saat Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, padahal Tuhan sudah melarangnya. Kejadian 3, 4-7. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan kata atau kalimat tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, dari sinilah kita tahu kenapa kita perlu memakai pakaian dalam. Ini asal mulanya. Semua begini saudara, kalau dipikir-pikir, keinginan untuk membedakan, untuk tahu mana yang baik dan jahat, bukankah itu sebuah keinginan yang benar? Bukankah itu yang disebut dengan keinginan untuk mendapatkan hikmat? Terus kenapa Tuhan larang? Menarik ya. Sesuatu yang tampak sebagai sebuah keputusan yang benar, tapi Tuhan larang. Coba kita lihat kasus yang kedua di Perjanjian Baru. Di Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas berkeinginan untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi Roh Kudus melarangnya. Aneh enggak? Bukankah tugas Rasul dan tugas kita orang percaya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa? Sudah percaya? Tapi ini mau memberitakan Injil. Kenapa dilarang? Roh Kudus melarang Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil di Asia. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-7. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua. Penatua itu elder ya saudara, bukan penat dan tua. Di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Sudah perhatikan dampaknya ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ya, di ayat kelima dikatakan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Loh, bukankah itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang baik? Ada begitu banyak orang percaya yang diteguhkan imannya dan bertambah-tambah jumlahnya. Lalu ayat ke-6 mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Kalau dari sisi Paulus dan Silas, perjalanan untuk melanjutkan ke Asia itu lebih mudah. Tetapi mereka dilarang untuk melanjutkan ke Asia oleh Roh Kudus. Dan bahkan mereka harus memutar. Nanti kalau sudah lihat petanya, sudah bisa pelajari di mana letak daerah-daerah ini. Nah, bayangkan perjalanan Paulus dan Silas memberitakan Injil tadi menunjukkan hasil. Jemaat-jemaat menjadi teguh di dalam iman dan bahkan jumlah orang percaya semakin bertambah. Tapi kemudian justru Tuhan mencegah mereka untuk melakukannya di tempat
yang mereka putuskan sendiri. Dari kedua contoh di atas kita dapat menarik benang merah bahwa ketaatan bersumber dari kehendak. Kehendak berkaitan dengan cara dan waktu. Adam berkeinginan untuk melakukan apa yang menurutnya tampak sebagai kebenaran. Masalahnya tidak sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan mau Adam tidak mengidolakan pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai sumber hikmatnya. Tuhan mau Adam mendapatkan hikmat di mana sumbernya langsung dari si pemilik hikmat itu. Tuhan tidak mau Adam menjadikan pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai idola dan melebihi ketaatannya, penyembahannya kepada Tuhan sang sumber hikmat itu. Jadi ini tidak sesuai dengan cara Tuhan. Sedangkan Paulus dan Silas berkeinginan untuk melakukan misi dari Tuhan, tetapi tidak sesuai waktu Tuhan. Mengabarkan Injil, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Tapi jika dilakukan tidak sesuai dengan waktu Tuhan, maka itu sama saja dengan tidak taat kepada Tuhan. Memperoleh hikmat, belajar melalui berbagai sumber dan referensi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika dilakukan tidak dengan cara Tuhan, maka itu namanya tidak taat. Perbedaannya ada memaksa untuk memuaskan atau untuk menaati kehendaknya. Tetapi Paulus dan Silas memilih untuk mengikuti keinginan Tuhan. Karena itu sekali lagi tidak mungkin ada ketaatan tanpa pengenalan. Seseorang yang mengenal Tuhan adalah juga seseorang yang sama yang mengenal kehendaknya. Seseorang yang mengenal Tuhan berarti juga seseorang yang mengenal kehendaknya. Semakin dalam seseorang itu mengenal Tuhan, semakin dalam pula dia mengenal kehendaknya. Jadi untuk membedakan mana yang baik dan jahat, tidak perlu mengidolakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi pada saat kita menyembah Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, kita juga akan mengenal kehendaknya. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang bukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak dan pengetahuan kita, tapi menjadi kehendak Tuhan. 100%. Karena 99% kehendak Tuhan dan 1% kehendak kita sama artinya dengan tidak taat. Taat berarti berfokus pada apa yang Tuhan inginkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Taat berarti berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki, walaupun terlihat sebagai tindakan yang benar. Jadi kerangkanya sebagai berikut. Menyembah sama dengan mengalami, mengenal, menaati. Menyembah Tuhan sama dengan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan menaati Tuhan. Menyembah Tuhan setiap hari sama dengan mengalami Dia setiap hari, mengenal Dia setiap hari, dan menaati Dia setiap hari. Karena itu progresivitas di dalam pengalaman saudara bersama dengan Tuhan akan menentukan progresivitas pengenalan saudara kepada Dia. Dan progresivitas pengenalan saudara kepada Tuhan akan menentukan progresivitas ketaatan saudara kepada Dia. Jadi ini bukan kondisi yang statis. Makanya perlu dilakukan setiap hari. Kalau untuk K-pop artis, apalagi yang penyanyi, sudah rela
untuk menunggu kapan lagu baru yang keluar dan kemudian saudara akan cepat pelajari lagu itu dan segera menyanyikan lagu baru itu. Bagaimana dengan nyanyian baru kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi? Orang-orang yang hanya seumur hidupnya menyanyikan lagu-lagu lama, kemungkinan besar pengalamannya bersama dengan Tuhan tidak setiap hari. Pengenalannya kepada Tuhan tidak setiap hari. Saya tidak berkata bahwa lagu lama tidak boleh dinyanyikan. Tapi kalau saudara seumur hidup saudara hanya menyanyikan lagu-lagu yang itu-itu saja, maka saudara tidak akan pernah menyanyikan nyanyian baru kepada Dia. Tidak ada nyanyian baru yang keluar dari hati saudara. Itulah kenapa teman-teman JBCC Worship setiap kali menulis lagu yang baru. Tetapi lagu baru itu tidak akan pernah tercipta. Dan hanya mengandalkan skill. Kalau setiap hari mereka tidak mengalami Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam, dan menaati Tuhan lebih dalam. Dengan demikian, ini bukan soal skill saudara, bukan soal kemampuan. Kalau saudara dan saya, walaupun saudara dan saya bukanlah seorang penulis lagu, tetapi kalau saudara setiap hari mengalami Dia, mengenal Dia, menaati Dia, berapa banyak lirik lagu yang bisa saudara tulis? Dan berapa banyak lirik lagu yang saudara bisa nyanyikan? Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Penyembahan berkaitan erat dengan pembaruan budi atau pembaruan mindset untuk dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Dan kehendak Tuhan berdasarkan ayat tersebut adalah apa yang baik, berkenan kepadanya, sempurna. Dengan demikian, dalam keterbatasan perspektif kita sebagai manusia, kita mungkin dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Bahkan mungkin kita bisa melihat menurut kita apa yang sempurna di mata kita. Tetapi belum tentu kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang kehendak kita sendiri. Karena kehendak Tuhan bukan hanya tentang apa yang baik dan sempurna. Tapi kehendak Tuhan adalah juga apa yang berkenan kepadanya. Jadi di dalam ketaatan, melalui penyembahan kepada Dia, kita tidak hanya belajar untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang sempurna menurut kita. Tetapi kita belajar untuk mengenal apa yang baik, apa yang sempurna, tetapi bukan yang berdasarkan kehendak kita, tapi yang berdasarkan kehendak Allah. Jadi sekalipun terkadang realita di mata kita terlihat tidak baik dan tidak sempurna. Tapi kalau kita merespon sesuai dengan apa yang berkenan kepada Dia, maka tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan memberikan pengertian kepada saudara. Kenapa saudara mengalami hal yang tampak tidak baik dan tidak sempurna di dalam kehidupan saudara. Apa yang baik dan apa yang sempurna haruslah juga apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan adalah apa yang sesuai dengan kehendaknya, termasuk cara dan waktunya. Bukan sesuai dengan cara dan waktu kita. Walaupun itu terlihat baik dan sempurna menurut kita. Berapa banyak dari keputusan saudara
yang hari-hari ini didasarkan oleh pengenalan saudara terhadap kehendaknya. Tidak hanya berdasarkan apa yang menurut saudara baik, tidak hanya berdasarkan apa yang menurut saudara benar, tapi apa yang berkenan kepadanya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi bukankah kita menyembah dia bersama-sama mengatakan apa? Sampai akhir hayat kita akan taat kepada dia. Yesus sudah mencontohkannya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Ada yang bisa berkata bahwa saya yakin saya bisa taat sampai mati kepada Tuhan dengan kekuatan saudara sendiri? Ada yang bisa berkata yakin bahwa saya bisa taat kepada Tuhan sampai mati tanpa kekuatan dari Dia? Tidak ada. Kita bisa berkata bahwa saya akan taat sampai mati kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kita menyadari ada roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita pengertian. Mana yang merupakan kehendaknya dan mana yang bukan. Yang memberikan kita pengetahuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang memberikan pengetahuan kepada kita untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Bukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, tapi berdasarkan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Masih butuh idola yang lain, saudara? Masih butuh idola yang lain? Kalau roh Allah yang hidup itu ada di dalam hidup saudara. Saya baru pulang dari Sorong kemarin sore. Sorong itu di Papua, saudara. Dan waktu baru mendarat, melihat langit begitu biru. Dan malam hari bisa melihat langit begitu bersih dengan bintang-bintang yang terlihat begitu indah. Bagaimana mungkin saya tidak bisa berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Bagaimana mungkin? Karena kita tidak akan pernah bisa mengenal Dia, mengalami Dia, menaati Dia, kalau bukan Dia sendiri yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Kalau bukan Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, dari contoh apa yang dilakukan Yesus, dari sini kita mengenal kata kenosis. Kenosis itu berarti mengosongkan diri atau membatasi diri dari kehendak atau keinginan pribadi dan sepenuhnya menerima kehendak Tuhan. Membatasi diri bukan berarti tidak mampu melakukan apa yang menjadi keinginannya. Membatasi diri berarti memilih untuk menyerahkan keinginannya kepada keinginan Bapa, walaupun sebenarnya ia mampu untuk mengambil keputusan sendiri atau melakukan sesuai keinginannya sendiri. Kenapa Yesus seperti itu? Dia bisa seperti itu karena dia mengenal Bapa yang sudah menyatakan dirinya kepada kita semua. Kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa mengenalnya. Tetapi kita tidak bisa mengenal Dia jika Ia sendiri tidak menyatakan dirinya. Tuhan telah menyatakan atau memperkenalkan dirinya secara umum melalui kesempurnaan ciptaannya. Makanya tadi waktu melihat betapa indahnya malam yang dipenuhi dengan bintang, betapa luar biasanya langit yang berwarna biru. Walaupun di Jakarta saat ini langit biru agak susah didapatkan. Tapi bukan berarti menjadi alasan di Jakarta saudara tidak bisa berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Kenapa? Coba lihat diri saudara sendiri. Bukankah saudara adalah ciptaan Tuhan yang sempurna? Bukankah saudara dan saya diciptakan dengan begitu sempurna? Untuk alasan apa kemudian kita berkata, bagaimana saya bisa mengenal Engkau ketika realita di sekitarku tidak berjalan seperti apa yang aku harapkan?
Lihat diri saudara. Itu adalah cara Tuhan memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita bisa mengenal Dia secara umum. Tapi secara spesifik, secara khusus, Dia menyatakan atau memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Dari mana saudara bisa mengenal Yesus Kristus? Tanpa saudara mengenal Dia melalui firman-Nya. Setiap hari, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami Dia lebih dalam, mengenal Dia lebih dalam, menaati Dia lebih dalam, menyembah Dia lebih dalam. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya secara spesifik melalui Yesus Kristus yang kita kenal melalui firman-Nya. Yesus telah meneladankan penerapan ketaatan yang seutuhnya dalam peristiwa malam sebelum Ia disalibkan. Matius 26 ayat 39, maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bukankah sujud tanda penyembahan? Betul saudara? Saudara enggak ada kan yang nyanyi yang batuan begini? Saudara akan sujud, menyembah Dia. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sudah ada beberapa ayat yang saya gunakan, tetapi saya berharap setelah ini saudara kalau mau memperdalam, seminggu ini saudara bisa mempelajari dari Roma 12 yang saya sudah baca tadi, dan juga Filipi 2. Bicarakan dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara, dengan teman-teman date saudara. Roma 12 dan Filipi 2. Jadi, jika untuk K-pop artis yang saudara tidak kenal secara pribadi, bahkan mereka tidak berbuat apa-apa secara pribadi, untuk saudara, saudara taat dan rela berkorban. Bagaimana dengan sikap saudara terhadap Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga kita yang dulu tidak layak dilayakkan. Sehingga kita yang dulu tidak benar dibenarkan. Sehingga dulu kita yang tidak bisa melihat pengharapan karena ada di dalam gelap. Sekarang kita bisa melihat pengharapan yang pasti itu dalam kehidupan kita. Apa yang akan saudara lakukan buat Dia yang sudah memberikan yang terbaik dari dirinya? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kata idol atau idola berasal dari kata bahasa aslinya adalah image. Makna idol adalah sebuah gambaran atau simbol atau apapun yang digunakan sebagai objek penyembahan, sebagai pengganti dari Tuhan yang sebenarnya. Jadi apa yang paling kita kenal di dunia ini bisa menjadi idol. Yang lebih kita sembah atau taati jika kita tidak mengenal Tuhan, melebihi idol itu. Apa saja? Apa objek yang saudara gunakan untuk disembah, untuk menggantikan Tuhan? Apakah itu uang saudara? Apakah itu harta kekayaan saudara? Apakah itu impian-impian saudara? Apa saja yang saudara sembah dan idolakan dalam kehidupan saudara, tanpa saudara mengenal Tuhan, menyembah Tuhan lebih dari mereka, maka saudara tidak akan pernah bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi penyembahan didasari oleh iman, melalui ketaatan, dan menuntut pengorbanan. Karena saat kita sadar siapa Tuhan dalam hidup kita, dan siapa kita di hadapannya, ketaatan yang didasari oleh rasa kagum dan hormat itu akan menjadi progres, pertumbuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di Roma 12 ayat 2 tadi kita belajar, ketaatan adalah bukti yang sejati, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Pengalaman yang berhenti atau sudah berhenti untuk mengalami Tuhan,
maka saudara akan berhenti untuk menyanyikan lagu-lagu baru dan terjebak dalam lagu-lagu lama saja. Tapi pengalaman yang baru dengan Tuhan setiap hari, pengenalan yang baru akan membuat saudara menyanyikan lagu-lagu baru. Nah, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan reflektif sebagai langkah tindak lanjut yang sudah perlu bicarakan dengan teman-teman jemaat saudara, dengan keluarga saudara. Yang pertama, bagaimana saudara bersikap jika merasa keputusan saudara adalah keputusan yang baik, bahkan telah terbukti berhasil di masa sebelumnya, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Saudara memiliki pengalaman berhasil, tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka saudara akan hidup berdasarkan pengalaman saudara. Yang kedua, apa prinsip yang saudara dapatkan melalui pelajaran hari ini dan bagaimana meresponnya? Yang ketiga, bagaimana cara saudara untuk bertumbuh dalam ketaatan melalui pengenalan akan Tuhan. Renungkan sepanjang minggu ini, bicarakan dengan orang-orang terkasih dalam hidup saudara, bertumbuh bersama-sama di dalam mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan menaati Dia lebih dalam, karena itu adalah penyembahan yang sejati kepadanya dan berkenan kepadanya. Amin. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Dan biarlah nyanyian ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Mari kita puji Dia. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembahmu, Yesus yang terbaik. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat. Menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Mari katakan, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus. Setia sampai akhir hayat, ini isi hati. menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Wow, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dikenyangkan dengan firman Tuhan. Mengalami, mengenal, dan tidak akan sulit menjadi orang-orang yang taat kalau kita mengalami Tuhan dan mengenalnya. Karena menyanyikan nyanyian baru itu bukan sekedar nyanyi lagu ya, tapi ungkapan syukur. Kan kita nggak bersyukur karena hanya mengalami 13 tahun lalu, 20 tahun lalu. Setiap hari kita mengalami apa yang kita bisa syukuri sebagai ungkapan syukur. Ya, apalagi kalau kita mengalami, mengenal karena kita menjadi orang-orang yang taat. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang selalu
menyembah Tuhan. Jadi nggak usah ragu kalau saudara nadanya do semua lagu gitu ya. Nggak apa-apa ya. Bukan karena kita jago nyanyi, tapi jago untuk menyembah Tuhan. Karena ngalamin, mengenal, dan taat. Thank you Pastor Ari M. Wibowo. Perlu pakai M-nya tuh. Ari M. Wibowo itu perlu. Sekali lagi ada Connections Lounge di depan, bukan hanya buat saudara yang baru pertama kali datang hadir di GPCC, saudara yang udah ke 7.012 kali ke tempat ini, udah jadi date member juga boleh menghampiri tempat itu, nanya-nanya, ngobrol, curhat ya sama siapa saja sebagai gereja. Kita semua adalah gereja. Oke, mau makan siang? Jangan mengidolakan ramen. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk waktu yang Tuhan jadikan, tentukan untuk setiap kami mengalami hadirat Tuhan. Bukan hanya di suatu tempat pada waktu tertentu dalam sebuah ibadah seperti ini, tapi setiap waktu, setiap saat kami ingin terus mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan berupaya menjadi orang-orang yang taat akan kehendak-Mu. Karena ketaatan kami kepada Engkau akan menghasilkan jawaban-jawaban Tuhan yang tidak mengecewakan atas setiap kami. Karena jawaban dari Tuhan adalah ya dan amin. Dan selalu memberikan yang terbaik, disertai dengan setiap ketaatan kami akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengalami kebenaran-Mu lewat pengalaman perjalanan bersama Engkau, untuk semakin mengenal di dalam ketaatan kami kepada Engkau dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan di keseharian kami, terlebih lagi di tempat di mana Engkau menempatkan kami sebagai pribadi, supaya kami menjadi berkat bagi sekitar kami, menyatakan akan siapa Engkau yang tinggal di dalam kehidupan setiap kami orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan, menyanggupkan kami melakukan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara Indonesia, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan turun atas bangsa dan negara ini. Ketenteraman yang datang daripada Engkau turun melanda, melawat lewat kasih yang Kau nyatakan lewat orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bahkan kota tempat yang kami tinggali juga mengalami kesejahteraan. Kami tolak segala bentuk keadaan yang membuat kami resah karena keadaan cuaca ataupun langit yang tidak biru sepertinya. Tapi kami tahu bahwa Tuhan senantiasa bekerja supaya kota ini tetap menjadi kota yang sungguh kami bisa nikmati ketika kami tinggal di kota ini. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kepribadian-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah orang-orang yang ada di sekitar-Mu, diberkatilah usaha-Mu, pekerjaan-Mu, karir-Mu, studi-Mu, bisnis-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, apapun yang Kau sentuh dengan kedua tangan-Mu berhasil menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi sehingga bisa dinikmati kehidupan banyak orang melalui dan dalam kehidupan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati gereja ini, berkati gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini, di setiap pelosok daerah yang ada di Indonesia, hadir sebagai kepanjangan tangan akan kasih yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami akan keluar dari tempat ini membawa berkat-Mu, yang berkat daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi ke orang-orang yang percaya. Kasih karunia daripada Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kemanapun Kau pergi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama semua katakan amin. God bless you. Happy Sunday.